Shalom. Puji nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa sebelum kita membahas kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Kita minta pimpinan dan penyertaan Tuhan lewat karya Allah Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih sebagaimana pujian-Mu, anugerah terbesar dalam hidup kami. Karena Engkau boleh berkorban bagi kami. Tidak ada satu manusia pun dapat memberikan nyawanya ganti, bahkan untuk menyelamatkan umat manusia yang lain. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur Engkau telah datang menjadi manusia di dalam Kristus Yesus. Dan hari ini kami masih mengingat Tuhan bahwa Engkau sebentar lagi akan kami merayakan kematian-Mu, bahkan kebangkitan, kenaikan-Mu ke sorga. Oleh sebab itu Tuhan, ajarkan kami Tuhan untuk boleh mengerti mengenai karakter-karakter-Mu Tuhan, supaya dalam hidup kami Tuhan, kami juga dituntut untuk menjalankan hidup kami sesuai dengan karakter-Mu. Karena kami adalah bagian daripada-Mu Tuhan. Kami adalah anak-anak Allah sebagaimana Yesus Kristus. Mari Tuhan, Engkau berikan hikmat dalam bibir mulut hamba. Dan biarlah lewat hikmat itu Tuhan, hamba dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Bukan kehendak hamba, tapi kehendak-Mu jadi. Dalam nama Yesus kami pertaruhkan setiap kebenaran firman-Mu boleh jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, hari ini kita membahas satu karakter yang luar biasa dari Kristus. Pengampunan. Memang kadang-kadang sebagai manusia kita sulit untuk mengampuni. Sulit. Apalagi kalau sakitnya tuh bukan di sini. Sakit tuh di sini. Aduh, minta ampun deh. Tapi saya mau katakan, apapun yang kita alami dalam keluarga, rumah tangga, istri, suami, anak-anak, mari, waktu kita merasa tidak nyaman, kita datang kepada Allah di dalam Kristus Yesus yang dapat memberikan pengampunan bagi kita. Waktu kita dapat berdamai dengan diri kita sendiri dan berdamai dengan Allah, itulah yang Dia inginkan. Karena apa? Waktu kita bisa berdamai dengan Allah, tapi kita tidak bisa berdamai dengan diri kita sendiri, sama aja bohong. Kenapa? Bagaimana saya bisa mengampuni orang lain, sedangkan saya masih tidak bisa mengampuni kesalahan diri saya sendiri. Nah, ini yang paling penting. Kesalahan diri kita sendiri, banyak faktor yang membuat kita bisa bersalah dan tetap ada hidup dalam dosa. Kenapa? Bisa lewat keinginan kita, lewat kemauan kita, lewat apa yang kita inginkan lebih daripada orang lain. Kita tidak mau melihat orang lain lebih daripada kita, itu juga dosa. Tetapi mari, waktu kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri, kita berdamai dengan Allah, pengampunan itu nyata dalam hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita akan belajar bersama-sama dari seorang penyamun di kayu salib, ya, bagaimana dia diberikan pengampunan oleh Yesus. Dia menyadari siapa dia waktu berdamai dengan dirinya sendiri, dan dia berdamai dengan Allah yang saat itu dia baru bertemu. Siapa itu Yesus? Ternyata Yesus itu luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita buka kebenaran firman Tuhan dari Lukas pasal 23. Kita akan membaca dari ayat 39 sampai 43, beberapa ayat saja. Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Yang sudah dapat katakan amin. Baik, saya akan membaca ayat 39, kita silih berganti sampai kepada ayat yang ke-42. Judul dan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus disalibkan. Nah, saat ini dia udah menuju kepada penyelipan di kayu salib. Oleh sebab itu, kita perhatikan bahwa minggu-minggu ini adalah minggu-minggu sengsara. Dia disiksa. Sebentar lagi dia akan masuk dalam penyiksaan yang terakhir, yaitu di kayu salib. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ayat 39 katakan gini. Salah seorang penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, bukankah engkau Mesias? Selamatkanlah dirimu dan kami. Ayat 40. Kenapa?
Ya. Oke, ayat 41. Gak apa-apa. Gangguan begitu gak apa-apa. Kita jangan takut. Simbolis itu kan ada di mana-mana. Ada di udara, bahkan ada di ruangan ini, dan paling bahaya di ruangan hati kita. Tapi mari kita mau belajar, jangan mau dikalahkan. Oke? Itu hal yang kecil. Ya, oleh sebab itu ayat 41 katakan begini. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus yang katakan aku, apabila engkau datang sebagai raja. Ini luar biasa ya. Saya coba baca dari ayat 42 di sini ya, di terjemahan baru dikatakan begini. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau masuk ke dalam kerajaanmu. Yang mana yang paling enak? Apabila engkau kembali sebagai raja atau masuk ke dalam kerajaanmu? Ini luar biasa. Oleh sebab itu, mari kita miliki Alkitab terjemahan baru jilid 2, supaya kita lebih mengerti dan paham betul apa maksud kebenaran firman Tuhan. Ayat yang 43 katakan gini, kata Yesus kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat bahwa mengapa Allah ingin supaya kita bersama-sama dengan Dia, mari kita belajar dari seorang penyamun. Kalau yang lain menghujat dia, jangan juga kita katakan, Tuhan, penderitaan yang engkau berikan buat saya kok begini sih Tuhan. Jangan. Kok pergumulan dengan keadaan ini membuat saya kok semakin gak enak Tuhan. Tapi mari kita tinggalkan perkataan-perkataan negatif. Karena waktu kita keluarkan hal-hal negatif dari mulut kita, maka kita akan terpengaruh. Kenapa? Bagaimana istilah hal positif ada pada kita? Semuanya waktu kita katakan positif, Tuhan, saya mau berhasil seperti orang itu. Bisa enggak? Bisa. Bisa. Tuhan, saya ingin supaya engkau ingat akan aku. Memang penderitaan yang saya alami ini Tuhan, tidak seberat seperti apa yang engkau alami. Kita akan melihat apa yang menjadi pergumulan kita, Tuhan akan mengangkat dari kehidupan kita. Karena Tuhan tahu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, perkataan yang sangat luar biasa dalam hal karakter Kristus yang masih dalam bulan-bulan ini kita bahas. Dan hari ini kita bahas mengenai salah satu karakter yang luar biasa, yaitu pengampunan. Pengampunan yang memang sesungguhnya kita harapkan waktu kita berbuat salah, kita minta supaya ada orang yang kita lakukan kesalahan itu bisa memberikan pengampunan bagi kita. Tapi ada juga orang-orang yang berbuat salah meminta pengampunan, bukannya mendapat pengampunan tapi dapat hukuman yang lebih berat. Tapi mari kita lihat seorang penyamun yang betul-betul menyadari. Dia katakan, maukah engkau ingat akan aku? Ini luar biasa Bapak Ibu. Saya mempersiapkan khotbah ini, saya katakan, Tuhan, siapa sih aku ini? Kok bisa jadi biji matamu? Memang saya punya dosa, barangkali tidak sebesar seperti seorang penyamun yang mengalami hukuman yang sama seperti engkau, hukuman mati. Itu terkutuk ya. Karena kayu salib itu, kalau orang yang udah di sana itu orang-orang yang terkutuk. Dan Yesus menanggung kutuk itu hanya untuk kita, saudara dan saya, bahkan penyamun. Oleh sebab itu Bapak Ibu, maukah engkau ingat akan daku? Ini adalah permohonan penjahat yang sedang disalibkan bersama Yesus. Bagaimana dia menderita. Dia tahu sebentar lagi maut akan datang menyemput dia. Tapi coba kita lihat, dia tetap tabah. Dia tetap siap menerima apa yang sudah dia lakukan, apa yang menjadi tanggung jawabnya. Bahkan dia bisa mengatakan buat penyamun yang lain,
Mestinya atau pantasnya Anda dan saya mengalami hal ini. Orang ini tidak bersalah. Jadi apa yang engkau katakan buat orang ini, buat Yesus, itu sebenarnya tidak terbukti. Karena mestinya kita, jangan engkau katakan hal itu, tapi mari kita koreksi diri kita. Itu maksud seorang penyamun yang mengatakan, maukah Yesus engkau ingat akan daku apabila engkau masuk ke dalam kerajaan sorga, atau datang sebagai raja. Ini yang luar biasa. Suatu permohonan yang tidak lazim. Ya, mengapa tidak lazim? Karena nggak mungkin orang yang bergumul dengan penderitaan antara mati atau hidup, dia bingung. Tapi coba kita lihat, dia siap. Dia menerima hukuman yang dihadapi. Tapi dia tahu bahwa di balik kehidupan sementara yang dia ada dalam hukuman ini, dia akan mau hidup lagi di dalam hidup yang kekal. Karena kita tahu bahwa Yesus memberikan hidup kekal, dan dia tahu ini Allah yang memberikan hidup itu bagi dia, dan dia ingin supaya dia memiliki hidup itu. Dan dia katakan, Yesus, maukah engkau ingat akan aku apabila engkau masuk ke dalam kerajaan surga? Wah, luar biasa. Ini luar biasa. Nah, perkataan ini juga sebaiknya bagi kita orang percaya. Ini penyamun yang baru mengenal Yesus, tapi waktu dia melihat Yesus ini bukan dengan mata jasmani, tapi dengan mata rohani, bahwa orang ini tidak sembarangan. Orang ini benar-benar Allah. Tidak punya kesalahan, tapi mau menerima kesalahan banyak orang dan mau dihukum. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Karena ia seorang penjahat, apa yang akan dikenakan dari hidupnya? Kalau kita lihat ya, apa sih yang bisa kita lihat dari seorang penjahat? Kalau dia lakukan sesuatu, tapi ingat, penjahat ini membuat kita terkenang kepada seorang penjahat yang dimana mendapat pengampunan yang luar biasa dari Yesus. Tidak semua orang seperti itu. Ada orang yang sudah mau tembak mati baru berdoa. Begitu senjata udah siap di depan dia, baru dia berdoa. Terlambat enggak? Sebenarnya saya katakan, kalau sudah begitu, air sudah di batang leher, maaf kata, Tuhan bilang, ya teman, kasihan deh lo. Sebelum terlambat, mari kita seperti seorang penyamun. Dia sadar betul bahwa siapa dia. Dia sebentar lagi akan tinggalkan dunia ini. Maut akan menjemput dia, tapi dia katakan apa? Yesus, maukah engkau ingat akan belum dihitung hukuman matinya. Memang dia sudah tersalib. Tapi disitulah sebenarnya kita diingatkan bahwa waktu kita menjadi orang percaya, Yesus itu tidak pernah meninggalkan kita. Ya. Apakah seorang penjahat seperti dia layak masuk ke dalam kerajaan sorga? Saya katakan layak. Karena apa? Waktu dia membuka hati, mata rohaninya melihat siapa Yesus, dan dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, maka itu dia katakan, maukah engkau ingat akan daku? Bapak Ibu, dari kebenaran firman Tuhan ini kita akan melihat beberapa hal. Ya, pertanyaan ini sukar dipahami oleh manusia, tetapi bagi Allah tidak sukar. Karena apa? Mana mungkin sih seorang penyamun yang udah mau meninggal, kok dengan entengnya bisa berkata begitu? Sebenar Tuhan buat lakukan, atau kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab dicatat supaya kita orang percaya melihat bahwa benar. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini satu kebenaran yang luar biasa, yang mutlak untuk kita ikuti. Namun permohonan sang penjahat dipahami, ditanggapi dan dijawab oleh Tuhan Yesus dengan segera. Coba, gak pakai tunggu-tunggu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita punya pergumulan dalam keluarga, dalam rumah tangga, atau pergumulan pribadi, jangan kita mengeluh. Memang kadang-kadang kita mengeluh, tapi saya mau katakan Bapak Ibu, ada hal-hal yang memang sebenar Tuhan membuat kita untuk kita sekedar menyadari siapa diri kita, datang kepada Tuhan, tapi kita sudah apa? Aduh, kok begini ya? Aduh, kok begini ya?
Tuhan gak mau kita mengeluh. Tapi mari datang kepada Tuhan. Lakukan apa yang terbaik. Karena faktor-faktor kesalahan kita lah yang sebenarnya membuat kita mengeluh itu sendiri. Salah satu contoh, kita udah tahu jam makan kita jam tertentu, tapi kita melalaikan jam makan itu. Waktu kita mengalami gas, asam yang berlebihan, kita mulai mengeluh. Aduh. Tapi coba kita sadari, Tuhan ampuni saya. Saya tidak bisa merawat dan mengurus kehidupan saya atau tubuh saya dengan baik. Tapi mari Tuhan ajarin saya, ampuni saya. Tuhan akan lakukan itu. Ini sesuatu yang luar biasa yang Tuhan inginkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sesungguhnya Yesus menjawab segera. Sesungguhnya, ya, sesungguhnya. Ini kata Yesus segera nih. Hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Yesus belum masuk ke dalam kerajaan sorga. Yesus masih berada dengan kedua penyamun ini. Tapi Yesus katakan buat seorang penyamun yang dia menyadari siapa dia dan dia berdamai dengan dirinya, dia berdamai dengan Allah, dan dia katakan, maukah engkau ingat akan daku? Dan Yesus katakan, mulai hari ini juga. Belum meninggal sang penyamun maupun Yesus. Yesus akan menuju ke sorga, tapi belum, karena dia mesti mati dulu. Hari yang ketiga bangkit. Nanti kita hari Minggu akan merayakan kebangkitannya dia. Nah gitu ya. Setelah dia bangkit, dia naik ke sorga, baru dia menuju. Tapi dia langsung segera katakan, mulai hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Langsung Yesus kasih jaminan sorga. Sama seperti Yohanes 1 ayat 12, waktu kita membuka kehidupan kita, kita menjadi orang percaya, kita menjadi anak Allah. Segera. Efesus 1 ayat 13-14, kita dimeterai dengan Roh Kudus, menjadi jaminan. Kita dimeterai, jaminan. Bapak Ibu, bagaimana kalau kita membuat satu perjanjian tanpa ada materai? Sah atau tidak? Halo? Sah atau tidak? Tidak. Karena apa? Materai itu sesuatu yang menyangkut hukum yang paten dalam kehidupan kita warga negara Indonesia. Kita mau buat perjanjian apapun, ya, umpamanya saya ini ahli waris atau tidak, itu mesti tanda tangan di atas materai. Oh ya, tanpa kita mengaku bahwa kita ini benar-benar, tapi lewat materai itu kita udah nyata sebagai warga negara Indonesia yang baik dan tunduk kepada hukum, sah menjadi ahli waris. Nah sama, jadi bagaimana kita punya materai yang menjadi jaminan bagi kita di dalam Kristus Yesus, ya, untuk kita bisa masuk surga? Efesus 1 ayat 13-14, kita dimeterai dengan Roh Kudus. Sama seperti seorang, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ini luar biasa. Dari pertanyaan sang penjahat dan jawaban yang diberikan Tuhan Yesus Kristus, kita mendapat dua berkat rohani. Setiap kita memperingati sengsara dan kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Yang pertama, pengampunan, ya. Salah satu karakter dari Yesus. Maukah engkau ingat akan daku? Seorang penjahat yang melontarkan pertanyaan kepada Yesus. Yang pertama, Bapak Ibu, hal yang pertama, maukah engkau ingat akan daku? Yang pertama, Yesus itu benar-benar Tuhan yang mau memberikan kesempatan kedua kali kepada setiap kita orang berdosa. Bapak Ibu, waktu kita lahir, Tuhan memberikan kesempatan untuk kita hidup. Tapi banyak kali kita tidak menyadari bahwa kesempatan hidup ini saya pergunakan untuk apa? Bahkan, mari kita bertanya kepada diri kita, hidup saya ini untuk apa sih? Betul. Waktu kecil sekolah, sesudah sekolah mau bekerja, sesudah bekerja mau teman hidup, menikah, berumah tangga, mau punya anak. Apakah itu? Tidak cukup. Tidak cukup. Tapi mari kita bertanya dalam diri kita, hidup saya ini untuk apa? Tujuan hidup saya yang Tuhan ciptakan untuk saya ini untuk apa sebenarnya? Bapak Ibu, perlu diingatkan ya, bahwa
hidup kita di dalam dunia ini, waktu Tuhan menciptakan kita dalam keluarga, Tuhan punya satu tujuan buat kita. Allah itu tidak dapat memuji dan memuliakan namanya. Dia ingin supaya kita sebagai orang percaya datang dan mau menyembah Dia, memuliakan namanya. Itu yang Dia inginkan dari tujuan hidup kita di dalam dunia ini. Karena apa? Setelah hidup yang sekarang kita hidup, kita tinggalkan dunia ini, kita memiliki hidup yang kedua. Tuhan akan tetap mengingatkan kita. Karena apa? Kita tetap ada dalam garis rencana Allah, yaitu master plan Allah untuk memuliakan namanya. Itu yang Dia inginkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita lihat. Allah dalam Yesus Kristus memberikan kesempatan kedua kepada setiap orang untuk mendapatkan kesempatan. Yang pertama kita lihat ya, Simpson diberikan anugerah yang luar biasa. Tahu ya, kita tahu cerita Simpson ya. Simpson itu siapa? Kalau ada film Simpson, itu kalau kita nonton ya, wih, bukan merinding lagi, tapi kita bangga. Wih, Allah tuh luar biasa. Wih, dahsyat ya, lewat Simpson, coba. Tapi bagaimana coba? Dia mempergunakan nggak anugerah keselamatannya? Enggak. Inilah yang dia tidak menyadari, bahwa hidup dia itu sangat berarti untuk memuliakan nama Allah. Dia kompromi dengan dosa. Siapa istri Simpson? Tahu nggak? Ini mesti di sekolah minggu kita tahu. Siapa istri Simpson? Maka itu ada film Simpson in Delilah. Delilah ya. Nah kita lihat, waktu dia tergiur, dia mulai terpaku dengan Delilah yang cantiknya. Sebenarnya buat saya, kalau Delilah itu cantik ya relatif ya. Betul nggak Pak Erno ya? Pak Besman betul nggak? Kalau buat Pak Besman ya ibu lebih cantik dari semua wanita. Sama kayak saya, istri saya tuh lebih cantik dari semua wanita yang ada di dalam dunia. Kenapa? Dialah yang saya ambil menjadi istri saya, hidup bersama saya. Ini Simpson. Ada banyak wanita yang cantik-cantik, tapi dia mau kompromi dengan musuh bubuyutan. Ambillah Delilah, ambil. Tuhan masih berikan kesempatan. Akhirnya apa? Waktu dia mulai menganggap dirinya hebat, Delilah dengan angkuhnya, dia tahu bahwa Simpson sudah masuk dalam jeratannya dia. Bagaimana supaya Simpson dikalahkan dengan bangsa Israel? Mulailah rayuan gombal dari Delilah. Biasanya rayuan gombal itu dari pria. Maka itu yang cantik-cantik jangan tergiur ya. Hai sayang, kamu itu spesial buat saya. Jangan mau. Nanti dapat di gereja. Ya. Lewat El Syama. Ada Pak Gem, ada Bu Gem. Coba senyum dong Bu Gem. Jangan. Ya, karena apa? Itu kata-kata itu cuma kata-kata yang dimana dia ingin mengambil kita, sama seperti Delilah. Apa yang terjadi? Bukan Simpson bilang Delilah kamu itu sangat cantik. Enggak, Delilah justru bilang, sayangku, kekuatanmu ada di mana? Biar aku tahu dan aku menjaga kamu supaya kekuatanmu lebih 2 kali lipat. Apa yang terjadi? Simpson bermain-main dengan dosa. Dia tidak menghargai kehidupan yang Allah berikan. Dia tidak menghargai anugerah yang Tuhan berikan kepada dia, kekuatan yang luar biasa. Maka itu Simpson apa? Kelemahannya? Ingat, kekuatannya tuh dia mulai dari lahir, rambutnya tidak pernah boleh dipotong. Akhirnya dia katakan, begini, begono. Delilah rayu lagi, begini, begono. Begini, begono. Akhirnya apa? Ya, kamu botakin aja saya, kekuatan saya akan lenyap. Bodoh enggak? Ini pintar tapi bodoh. Kenapa? Anugerah keselamatan yang dia miliki, tapi dia dengan sadar dan betul-betul menyadari, dia tinggalkan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ingat, keselamatan kita sudah miliki. Apapun tawaran di dalam dunia ini, jangan mau tinggalkan itu. Jangan mau. Satu sisi saya bangga dengan anak saya. Dia punya banyak teman, tapi teman-teman semua jarak jauh. Satu waktu dia bilang, oh iya ada, tapi boleh dong
firman. Matiin dulu. Tapi dia katakan begini, iya mak, pak, bagaimana kalau ada orang yang meninggalkan kepercayaannya hanya untuk saya? Satu waktu saya juga bisa ditinggalkan oleh dia. Bisa ya? Bagaimana orang yang bisa meninggalkan Tuhan sedangkan saya cuma manusia? Bisa juga saya ditinggalkan. Maaf ya. Nah, ini yang luar biasa. Waktu kita percaya, jangan kita cuma menjadi orang yang punya kepercayaan yang agamawi. Roh agamawi sering menguasai kita sebagai orang Kristen. Tapi mari kita tinggalkan itu. Kita menuju kepada benar-benar bukan cuma menjadi orang percaya, ya, tetapi orang yang betul-betul mengenal Tuhan sebagaimana seorang penjahat ini. Waktu dia mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh dan benar, dia tidak ragu-ragu. Yesus, maukah engkau ingat akan daku apabila engkau masuk ke dalam kerajaan sorga? Ini luar biasa. Dia tidak peduli lagi apa yang dia akan alami di kayu salib. Kutuk apapun yang diberikan oleh dia, dia siap tanggung. Karena dia berpikir, ya, ini perbuatan saya dan saya harus tanggungkan itu. Tapi saya ingin supaya nanti di kemudian saya ada memiliki hidup yang baru lagi setelah saya tinggalkan dunia ini. Ini paling penting. Maka itu Yesus berikan pengampunan. Simson juga Yesus berikan pengampunan. Mari kita lihat satu ayat. Saya ajak seorang baca dari kita. Hakim-Hakim 16 ayat 28 sampai 31. Boleh yang suaranya lantang? Kalau nggak ada, apakah Ibu Ros bisa baca buat kita? Hakim-Hakim 16 Ayat ayat 21. 28 sampai 31 sayang. Ya. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga pembalasan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Sesudah itu datanglah ke sana saudaranya dan seluruh keluarganya. Mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana, lalu menguburkannya di antara Zora dan Esi-Tawon di dalam kubur Manoah ayahnya. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Puji nama Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu ya. Ayat 30 dikatakan begini, berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama orang Filistin ini. Kenapa dikatakan demikian? Simson menyadari bahwa anugerah yang Tuhan berikan kepadanya itu sangat luar biasa. Tetapi dia dengan sadar meninggalkan dan dia katakan, Tuhan, maukah engkau ingat akan aku? Coba, Tuhan kasih kesempatan yang kedua. Tuhan ingat, Simson, kamu saya ingat. Apa yang kamu minta? Biarlah saya mati bersama orang-orang. Oh ya, bagus. Tapi engkau akan mengalami hidup yang kedua. Bisa ya? Karena ini musuh, karena ini lawan, karena ini orang-orang yang menjadi duri dalam daging bagi bangsa yang dipimpin oleh Simson. Oleh sebab itu dia katakan, Tuhan, maukah engkau ingat akan aku? Biarkan saya mati. Bapak Ibu, mati untuk Tuhan lebih baik daripada mati untuk dunia ini. Mati untuk dunia ini, apa yang kita miliki? Kita meninggal, tinggalkan dunia ini, satu barang pun kita tidak bawa. Saya katakan, bagus kalau saya meninggal tinggalkan dunia ini, istri saya kasih jas yang terbaik buat saya. Tapi kalau jas yang tidak terbaik, ada yang udah kaku, gimana? Tangannya udah kaku, gak bisa masuk jas, bagaimana? Jasnya di belakang potong, tapi tidur kelihatan rapi.
Sempurna nggak jasnya? Nggak sempurna. Tapi mari, waktu kita katakan, apapun yang terjadi dengan saya, mati pun, tapi saya bersama Tuhan, itu lebih baik. Dan Tuhan akan memberikan kemenangan bagi kita. Karena ingat, kehidupan kita ini bukan kita yang tentukan, tapi Allah yang tentukan di dalam Kristus Yesus. Yaneman besok mati, ya. Yaneman belum bisa mati, ya. Ada orang yang udah sakit-sakitan, belum juga mati. Tapi ada orang yang sehat-sehat, maaf. Bapak Ibu nggak tahu ya? Ini dua tetangga kami kemarin udah alami ya, udah tahu ya, pergi berdekatan ya, 1 bulan lagi hahaha. Tapi mari kita lihat kenapa ini terjadi. Tuhan yang menentukan hidup kita, siapapun kita dia yang tahu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita menyadari Tuhan memberikan kesempatan kepada Simson ya. Allah di dalam Kristus Yesus juga memberikan kesempatan kepada seorang penyamun. Anak yang terhilang juga diberikan kesempatan. Sebagaimana kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas 15 ayat 21 sampai 23 dikatakan, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa, telah seorang pun terhadap Bapa, ya, berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Jadi anak yang menyadari bahwa dia punya kesalahan, dia punya dosa, untuk dia dan orang tua, Allah juga mengampuni. Jadi Bapak Ibu, kalau kita punya orang tua, mari kita saling menghormati. Apapun yang terjadi dengan orang tua kita, firman Tuhan di dalam ya 10 hukum, hormatilah ayah dan ibumu. Memang kadang-kadang orang tua menjengkelkan, apalagi sudah berusia. Bapak Ibu tahu? Tapi kalau kita dalam Tuhan jangan takut. Ada orang-orang yang tidak di dalam Tuhan, kalau semakin tua, Bapak Ibu tahu nggak? Dia main dengan kotorannya pun dia nggak menyadari. Menjengkelkan nggak? Menjengkelkan. Tapi itu orang tua kita, kita harus layani dia. Sudah makan, tapi begitu ditanya, Ma, udah makan belum? Belum. Jengkel nggak? Ini bagaimana sih? Papa mama dikasih makan, kok nggak kenyang-kenyang? Iya, kalau orang sudah pikun bagaimana? Tapi ingat Bapak Ibu, firman Tuhan katakan ya, jika kita kuat 70 tahun, ya, sesudah itu apa yang datang? Penderitaan datang. Penderitaan itu apa? Mulailah pergumulan antara anak itu dengan orang tua dengan anak. Mulai duduk sendiri-sendiri, sunyi, sepi sendiri, mulai deh. Sesudah itu mulai apa? Udah nggak tahu siapa dia. Bahkan ada orang tua yang pergi dari rumah. Kita bersyukur ya, kita punya orang tua nggak mengalami hal itu. Pergi dari rumah ke depan, udah nggak tahu jalan pulang gimana. Saya kemarin ketemu dengan ada teman sini. Si ini udah bingung juga. Tapi saya nih senang bisa berkumpul dengan teman-teman. Dan memang mari kita kalau udah usia begini, kita kumpul, kita ya happy-happy aja, jangan tersinggung. Tapi coba lihat yang satu ini, dia sudah mulai lupa ingatan. Taruh motornya di mana, dia bilang di mana, coba. Tapi ini akan terjadi kalau kita tidak di dalam Tuhan. Kita siap akan menerima hal yang sama. Tapi mari kita katakan, Tuhan, ingat akan saya. Saya ini kepunyaanmu. Jangan pernah mempermalukan saya. Dan kalau kita tetap setia, ya, setia dengan kebenaran firman Tuhan, luar biasa. Renungan Ibu Ros tadi pagi ada yang baca nggak? Itu menarik loh. Mengenai apa coba renungan tadi pagi? Alkitab yang terbuka. Ini luar biasa. Dan Bapak Ibu tahu kalau kita ke luar negeri, jangan di Indonesia, ke luar negeri, kita akan menemukan Alkitab itu ada di laci setiap kamar. Tapi renungan yang tadi pagi Ibu Ros katakan itu luar biasa. Maukah engkau ingat akan aku? Kalau kita ingat kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah lupa akan kita. Dan itu luar biasa kalau di luar negeri. Alkitab itu udah terbuka. Waktu kita masuk, apakah kita cuma pandang kamar? Atau pandang juga Alkitab yang di atas meja itu? Dan sejenak
buka atau biji mata kita tertuju kepada ayat-ayat yang di dalamnya. Ini luar biasa. Memang ada teman-teman, Bapak Ibu tahu ya, Alkitab kecil itu yang biru kecil ya, itu sering ditemukan di dalam hotel. Alkitab kecil itu. Supaya apa? Waktu kita ingat akan Tuhan, Tuhan juga tetap ingat akan kita. Dia tidak pernah melupakan kita. Ini hal yang kecil. Waktu kita setia dengan perkara kecil, perkara besar Allah akan berikan bagi kita, dan akan berikan apa yang menjadi visi misi kita, tujuan ke depan. Dia akan melimpahkan kita. Bahkan firman Tuhan katakan, tangan kita orang percaya 2 kali lipat waktu kita lakukan sesuatu, Tuhan akan memberkati. Ini luar biasa. Nah, ini kita lihat seorang anak yang sudah pergi, yang menghabiskan harta yang dia minta, dan dia pergi merantau, tetapi dia kembali dengan dia menyadari bahwa dia telah bersalah kepada sorga dan Bapa. Maka itu dia katakan apa? Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Mana mungkin kalau seorang anak yang jadi penjahat, sudah sering masuk keluar penjara, terus waktu pulang bapaknya nggak terima atau orang tua nggak terima? Ada nggak? Bapak Ibu, kami dulu melayani banyak orang yang aneh-aneh. Bahkan ada satu teman yang melayani di lokasi yang sebenarnya dia ingin supaya menguji imannya, tetapi imannya terikut dengan orang-orang tersebut dan tidak keluar dari kompleks itu. Saya katakan, kenapa itu bisa terjadi? Karena apa? Tergiur dengan duniawi. Dia lihat tuh, iya, orang itu gonta-ganti pria, dapat duit mudah, bisa beli ini, bisa beli itu. Dia tergiur. Mari kita jangan menguji Tuhan, tapi mari kita katakan, Tuhan, ingatlah akan saya. Saya tidak berdaya, saya tidak mampu. Jangan kita masuk ke sarang penyamun. Waktu kita masuk ke sarang penyamun, kita akan menjadi penyamun. Firman Tuhan katakan, boleh kita masuk ke sarang penyamun, tapi jangan menjadi penyamun. Paulus katakan apa? Saya masuk ke kandang kambing. Saya mengembing, bukan saya kambing. Saya tetap manusia. Ini yang perlu kita menyadari. Sama seperti anak ini, dia menyadari betul siapa dia, bahwa dia sudah melakukan kesalahan. Harta yang orang tuanya berikan kepada dia, mestinya hidup untuk selamanya, dia habiskan berfoya-foya. Karena dia berpikir, ya udah, ini hak saya. Kalau ini terjadi bagi kita, mari kita minta ampun. Apa yang orang tua berikan buat kita, itu semua untuk bekal masa depan, bukan cuma kita, tapi anak-anak kita, cucu-cucunya. Jangan kita menganggap bahwa ini punya kita terus kita hambur-hamburkan. Dunia ini dengan segala gemerlapannya itu hanya menjebak kita. Sama seperti anak muda ini. Dia terjebak. Habis malu untuk datang. Tapi coba, dia datang dan waktu dia melihat ayahnya, dia katakan, saya telah berdosa kepada sorga dan Bapa. Tapi ayahnya bagaimana? Mengusir dia? Tidak. Justru ayah perintahkan, hei, berikan jubah yang bagus untuk anakku. Langsung bikin pesta. Yang tinggal bersama dia menjadi iri, tapi tetap bersama-sama dengan dia. Jadi waktu kita tinggal di dalam Allah, jangan pernah kita iri kepada orang-orang yang diberkati. Jangan. Karena berkat kita sama. Berkat yang paling penting dalam hidup kita adalah kita memiliki keselamatan. Itu paling penting. Jangan tergiur dengan yang lain. Berkat yang ada pada kita yang paling berharga adalah damai sejahtera. Orang memiliki kekayaan belum tentu memiliki damai sejahtera. Ketenangan hidup belum tentu. Ketenangan hidup hanya bersama Yesus. Waktu kita memiliki Yesus, kita memiliki ketenangan. Ini sesuatu yang luar biasa, yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Yang ketiga, Yesus memberikan pengampunannya. Seperti yang tadi kita baca, maukah engkau ingat akan daku? Seorang penyamun. Tuhan memberikan kesempatan kedua kali. Kesempatan di dalam dunia yang Tuhan berikan bagi dia, dia tidak menyadari bahwa hidupnya sangat berarti apabila dia hidup bersama Allah di dalam Kristus Yesus. Dia tinggalkan, dia melakukan apa yang dia
inginkan. Dia melakukan apa yang menjadi keinginan dagingnya, apa yang keinginan matanya, apa yang keinginan tubuhnya dia lakukan. Tapi Tuhan masih berikan kesempatan. Waktu dia katakan, Yesus, maukah engkau ingat akan daku? Yesus katakan, mulai hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku ada di Firdaus. Ini luar biasa. Tapi saya mau katakan buat Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu, kalau di poin berikut, ya, Matius 11 ayat 28 dia katakan begini, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, ya, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Waktu Tuhan sudah memberikan kelegaan bagi kita, jangan lagi kita mau di dalam pergumulan yang sama, memikul beban baru lagi. Bapak Ibu, ada ilustrasi yang bagus, barangkali bisa mengingatkan kita, ya. Kalau kita lihat, ya, kalau kita ke daerah itu dari pedalaman, ya, dari pedalaman kampung itu, orang kalau bawa hasil bumi itu biasanya kan pakai truk, pakai mobil. Nah, ini kebetulan ada seorang petani yang membawa hasil ladangnya dia ke kota untuk dijual. Dia pikul, ketemulah dengan pickup, dan pickup ini sopirnya menawarkan, Pak, Bapak mau ke kota, kebetulan saya mau ke kota, ayo naik bersama-sama. Ingat, ya Bapak Ibu, jangan seperti Pak petani tadi. Waktu dia naik di atas kendaraan, tapi dia senang berdiri sambil memikul juga bebannya. Sampai di kota enggak? Sampai. Tapi capeknya bagaimana? Minta ampun. Apalagi kendaraan itu jalannya berlubang-lubang. Aduh. Saya kalau olahraga, tapi saya nggak mau olahraga seperti itu. Kalau dari sini ke Depok jalan seperti dulu, kalau jalan belum bagus seperti sekarang, aduh, itu sampai di Depok udah nggak bisa bangun. Belum tentu bisa jualan. Bangun aja nggak, belum tentu. Pinggang-pinggang pasti sah. Tapi mari waktu sudah naik di kendaraan, ayo Pak Petani, taruhlah barangmu di situ, nggak akan hilang, nggak akan ketinggalan, iya kan? Santailah menikmati perjalanan. Ini ndak sambil pikul. Bagaimana dia mau menikmati perjalanan? Bisa nggak? Waduh, sulit. Nah, waktu kita mengecap anugerah keselamatan dari Allah, waktu kita datang dengan segala pergumulan beban berat, ya, kita serahkan kepada Yesus. Jangan buat lagi. Kenapa jangan buat lagi? Kalau kita buat lagi berarti kita mencobai Tuhan. Wah, kalau Tuhan bisa berikan saya kelegaan, kelepasan, saya buat lagi dong. Besok juga, hati-hati. Hati-hati. Cuma 2 kali kesempatan yang Tuhan berikan. Selanjutnya berpikirlah sendiri, di mana tempat kita. Itu yang Allah ingatkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, yang pertama, Allah di dalam Yesus Kristus memberikan kesempatan kedua kepada setiap umat manusia yang berdosa kembali kepadanya, supaya memiliki keselamatan, hidup yang kekal. Poin yang kedua, pengampunan. Maukah engkau ingat akan saya? Dari Lukas 23 ayat 42 ini. Bapak Ibu, poin yang kedua, apapun masalah manusia, Allah dalam Kristus Yesus dapat menjawab. Jadi jangan pernah kita berpikir, Yesus itu tidak melihat. Allah saya buta. Toh saya yang masih melihat, saya yang mengerti, saya yang tahu apa yang menjadi kebutuhan saya di dalam dunia. Saya katakan, stop. Ingat Bapak Ibu, sebelum kita diciptakan, Allah tahu nggak siapa kita? Firman Tuhan katakan apa? Sebelum aku ada dalam kandungan ibuku, Allah telah menenun. Bapak Ibu tahu tenun, ya? Pastilah kita masing-masing di daerah punya kain tenun, ya. Di Ambon ya nggak ada lah, tapi ada daerah-daerah tertentu yang buat. Saya lihat kalau tenun itu, lihat dari sehelai benang, begitu jadi kainnya bagus, ya. Batik kan ada 2, batik tenun dan batik cetak, ya, tulis.
Coba kalau batik tenun, mahal nggak harganya? Pasti mahal. Karena apa? Cara pembuatannya nggak mudah. Nah, Tuhan begitu menghargai saudara dan saya. Waktu Tuhan menenun kita dalam kandungan ibu kita, maaf, jangan ya. Saya ada ketemu orang-orang yang begini, hidungnya udah bagus-bagus kayak kita nih, dia tambah lagi bagus. Dia pergi karena memang banyak duit, ya, banyak fulus. Dia apa coba? Dia lakukan apa? Operasi. Begitu naik, jangan ketawa dulu. Begitu naik, ya, satu waktu dia kena flu. Begitu dia kena flu, dia pencet hidung sebelah. Bagaimana hidungnya? Miring. Begitu dia pencet lagi, miring. Bagaimana sempurnanya? Aduh, Bapak Ibu, apa yang Allah sudah berikan buat kita itu paling sempurna daripada kita menyempurnakan lagi secara keinginan kita. Itu tidak sempurna. Terus kedua, yang cantik-cantik, ganteng-ganteng, jangan ya. Saya lihat tuh, nggak tahu tuh, ada orang, ada pria wanita yang sama-sama didirikan dengan model yang sama. Kita nggak tahu mana yang pria, mana yang wanita. Semua sama. Karena apa? Semua udah ditambal. Bagus nggak? Sebenarnya yang paling sempurna itu dari Allah. Karena waktu Allah menenun saya, umpamanya Allah menenun saya, ya teman, saya mau buat kamu, matamu, istri saya suka bilang, sendu. Matamu sendu. Katanya, papi gitu ya, buat saya. Terus saya tanya, kok matanya bisa sendu? Iya, matamu senang duit. Waduh, saya bilang ada lagi. Ini bahasa istri saya nih aneh-aneh juga. Matamu sendu, matamu senang duit. Ya kalau lihat duit aja sih nggak apa-apa, tapi jangan mengingini punya orang kan. Ini bahaya. Tapi mari saya mau katakan begini. Kalau Allah sudah membentuk kita, ya, dengan keadaan kita, siapapun kita itu unik di mata Allah. Dan siapapun kita itu berharga di mata Allah. Oleh sebab itu kita nggak usah ikut-ikut orang lain. Kalau dia mancung, waduh bisa pakai kacamata gitu ya. Yang penting kita pakai kacamata. Kacamata itu tidak melorot turun begini, nggak apa-apa, pakailah. Bisa ya? Kalau melorot, saya aja coba masih bengkokin belakangnya supaya jangan apa? Jangan melorot. Kan enak dilihat. Tapi kalau sudah begini, mau lagi ditinggiin. Akhirnya begitu pakai kacamata, matanya min kayak saya, bisa lihat nggak? Nggak bisa. Beda. Tapi mari, jadilah diri sendiri seperti apa yang Allah telah ciptakan. Karena Allah berfirman, waktu kita ada dalam kandungan, Allah telah menenun kita, menjadikan kita menjadi milik yang paling sempurna. Dan dia tahu siapa kita. Yang paling penting dia tentukan, Yaneman ini laki-laki, si Ros ini wanita. Dia tidak pernah tentukan apa? Yaneman ini laki-laki dan perempuan, tidak. Allah tentukan ya atau tidak. Nah, ini yang paling penting kita perlu ingatkan. Karena apapun pergumulan kita, apapun yang menjadi masalah kita, Allah tahu dan dia sanggup menjawab itu. Yang pertama, tidak ada masalah yang sukar kalau kita membawanya kepada Allah dalam doa. Matius 7 ayat 7, Bapak Ibu, berbunyinya demikian. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibuka. Bagaimana kalau kita tidak mengetok? Hei, sepada. Kalau di Ambon tuh begitu. Sepada, maksudnya siapa yang ada, gitu ya? Yang dalam jawabnya apa coba? Sepatu, bukan sepatu yang kita pakai. Siapa tuh? Bisa ya? Nah, coba mari kita pergunakan itu. Ini nanti orang memang dengar agak sedikit bingung ya. Sepada, shalom, gitu ya. Shalom, sepada. Siapa yang ada di dalam? Jangan kita main nyelonong boy kalau nggak ada orang. Begitu tetangga lihat, wih, ada orang yang masuk rumah orang tanpa permisi. Salah nggak? Salah. Tapi mari kita lakukan sesuatu. Datang kepada Tuhan, ketuk pintunya, ketuk hatinya, ketuk
Apa yang menjadi keinginan kita, serahkan kepada Dia dan Dia akan menjawab kita tepat pada waktunya. Karena ingat, napas kehidupan orang manusia adalah doa. Doa tidak terikat oleh ruang, waktu, dan tempat. Di mana saja kita berdoa, datang kepada Allah. Waktu kita merasa tidak nyaman, datang kepada Allah. Mau di situ ada pojok tempat yang tidak nyaman buat kita berdiri sambil angkat hati. Tuhan, saya merasa tidak nyaman. Mari Engkau berikan kenyamanan buat saya. Tuhan akan memberikan kenyamanan. Anak saya pernah merasa tidak nyaman, padahal di mall. Mall kan tempat rame. Pi, kenapa nih? Kenapa? Karena dia punya sedikit karunia yang Tuhan berikan. Jadi waktu tanda itu datang buat dia, dia katakan, Pi, kenapa nih? Saya bilang, Lau, kamu coba perhatikan di sekitar kamu. Ya, kamu jalan lagi. Ada enggak orang tertentu yang mengikuti kamu? Naik turun tangga. Ada, Pi. Ya udah, diam dan berdoa. Waktu dia berdoa, apa yang terjadi? Sudah, sekejap. Orang yang punya niat jahat buat kita akan pergi. Itu yang dialami oleh si Keset. Nah itu. Tempat ramai, tiba-tiba telepon. Pi, kenapa nih? Ada apa? Kok begini? Iya. Nah, inilah kalau kita tetap ada di dalam Tuhan dan kita menyerahkan hal-hal yang tidak mungkin yang Tuhan akan lakukan, Tuhan akan lakukan. Ya dan amin. Itu luar biasa. Ini yang pertama, bawa dalam doa. Apapun pergumulan kita, bawa dalam doa. Mintalah. Waktu kita berdoa berarti kita mengetuk supaya Tuhan buka pintunya. Hai, silakan masuk ya teman. Masuk. Apa yang menjadi permohonanmu? Silakan. Jadi kalau kita punya permohonan, apalagi kalian yang cantik-cantik ya, taruh. Tuhan, saya mau cowok saya rambutnya pirang, matanya agak blow dikit Tuhan. Orangnya jangan hitam ya. Kalau gembala saya udah hitam, dia agak putih lah dikit. Gitu kan? Tingginya seberapa maunya? Oh, semampai seberapa? Taruh. Supaya Tuhan berikan. Karena begini, waktu kita minta jodoh, kita minta dari Tuhan, kita berikan kriteria. Tuhan akan berikan sesuai kriteria. Tuhan tidak pernah lalai. Dan Tuhan tidak pernah mengingkari apa yang menjadi tanggung jawabnya. Sebagai manusia, kita seorang ayah ibu bisa lalai, tapi Tuhan tidak. Yang kedua, apapun masalah manusia, Allah dalam Yesus Kristus dapat menjawabnya. Maukah engkau ingat akan daku? Yang kedua, mari kita lihat Yohanes 15 ayat 5. Dia katakan begini, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu, saya mau katakan pohon plastik ini bisa berbuah enggak? Sampai kapanpun dia cuma begini aja. Saya pikir kalau taruh di kena panas, warnanya akan berubah. Tapi kalau kita lihat pohon di depan, waktu kita gunting daunnya, besok tumbuh lagi enggak? Saya juga kaget. Cuma saya enggak sempat tanya sama istri saya. Kemarin-kemarin pohon depan itu kan, depan dapur, saya potong. Kemarin masih bagus, bisa kelihatan luar sana sini, kita masih bisa lihat orang ya. Sekarang tiba-tiba udah ketutup. Kalau mau lihat orang mesti cari-cari dulu celah, seperti orang ngintip kan. Tapi disitulah keunikan Allah, bahwa apa? Kehidupan kita manusia sama seperti kehidupan itu. Waktu pohon itu dia tumbuh di tanah, dia masih punya ranting dan ada di induknya, dia tidak akan mengalami yang namanya layu. Dia akan bertumbuh, dia akan segar. Nah, inilah yang sebenarnya Tuhan inginkan. Jika kita menyadari ketidakberdayaan kita, datanglah kepada Sang Induk. Yesus adalah apa? Pernah dengar pujian yang dikatakan, Yesus adalah pokok dan kitalah carang-carang? Kalau kita tetap tinggal, kita akan berbuah lebat. Anugerah keselamatan kita akan mengecap. Dan apa yang kita inginkan menjadi buah-buahnya. Itulah sebagai orang percaya. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Ini hal yang kedua. Yang ketiga dari poin yang kedua, apapun masalah manusia, Allah dalam Kristus Yesus dapat menjawabnya.
Yang ketiga dikatakan, jika kita percaya kesanggupan Allah, maka jangan pernah kita takut. Matius 28 ayat 18 katakan gini, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga maupun di bumi. Apa yang perlu kita takut? Kalau ada hantu blau datang buat kita, dalam nama Yesus pergi. Katakan aja begitu. Kalau ada orang macam-macam, dalam nama Yesus, saya katakan dalam nama Yesus, engkau tidak berhak mengganggu saya. Pergi. Jangan pernah takut. Kita punya otoritas dan kuasa. Karena apa? Kita menyatu dengan Allah. Waktu kita tetap tinggal di dalam Allah, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Jangankan kita katakan sebagai seorang penyamun, maukah engkau ingat akan daku? Tidak, Allah tetap mengingatkan kita. Waktu kita datang dalam doa, setiap pagi Allah terus menjaga kita, menyertai kita dalam pergumulan perjalanan kita ke tempat kerja, ke tempat kuliah. Allah tetap menjaga dan melindungi. Itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu, ini poin penting dari kedua hal. Yesus sanggup memberikan jawaban dan memberikan pengampunan bagi orang-orang yang berdosa. Kesempatan yang kedua. Dan yang kedua, apapun masalah kita, Dia sanggup untuk menjawab setiap tantangan pergumulan kita manusia. Sekarang yang ketiga, bagaimana pendapat kita? Apakah pertanyaan penyamun ini juga ada pada kita? Maukah Yesus engkau ingat akan aku? Waktu kita punya pergumulan permasalahan, sudah belum kita berseru kepada Allah? Ataukah kita mau balik belakang dan jalan tinggalkan Allah? Mencari apa? Mencari hal-hal yang terdapat di dalam dunia ini dengan segala kelebihan-kelebihannya. Ada banyak teman-teman, kalau kita duduk ngobrol, mereka katakan begini. Saya bilang, apa yang kamu katakan itu sudah teruji belum? Ya, apa yang kamu makan, apa yang kamu katakan ini begini, ini begono, kata pendapat ini, itu pendapat orang. Tapi waktu Tuhan menciptakan kita, Tuhan sudah sediakan belum makanan bagi kita? Halo? Waktu Tuhan mau ciptakan Adam dan Hawa, hari pertama Tuhan ciptakan apa? Langit dan bumi. Hari kedua apa? Coba tuh, Tuhan siapkan semua. Dan waktu manusia diciptakan, tinggal makan. Hebat nggak Tuhan? Itulah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Allah yang tahu betul apa yang menjadi kebutuhan kita. Jadi jangan pernah kita tinggalkan Dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sekarang jadi pertanyaan, bagaimana dengan kita pribadi? Hidup kita ini tujuannya untuk apa? Apakah pertanyaan yang sama seorang penyamun ini sama dengan pertanyaan kita? Kalau sama, apapun pergumulan kita, mari datang kepada Dia. Kalau kita mengaku sebagai orang percaya. Tapi kalau kita tidak menjadi orang percaya, tidak apa-apa. Karena apa? Tempat bagi orang yang tidak percaya bukan Firdaus, tapi neraka, Hades. Tapi bagi kita orang percaya, Tuhan langsung memberikan jaminan, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ini jaminan yang luar biasa, yang Allah ingin untuk kita bersama-sama hidup dengan Dia. Tapi itu kembali lagi kepada kita. Yang mau percaya kepada Yesus, buka kehidupan, miliki Dia, supaya Dia tetap mengingat akan kita. Yang tidak mau, gak apa-apa. Kalau tidak mau di Firdaus, Hades. Hades itu adalah neraka penyiksaan selamanya. Silakan pilih. Tapi saya mau katakan, mari keluarga besar El Shama, kita ingat, kita sebagai orang percaya tetap tinggal di dalam Dia, dan kita akan memiliki tempat yang layak bersama-sama dengan Yesus hari ini juga. Maukah kita hidup bersama-sama dengan Yesus hari ini juga? Maukah kita hari ini hidup bersama-sama dengan Yesus? Puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan kalau Engkau begitu baik. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang terus memperhatikan kami dimanapun kami berada. Oleh sebab itu Tuhan, ingatkan akan kami Tuhan. Kami ini hanya debu tanah, tapi mari Tuhan Engkau mau ingat akan kami. Kami ini tidak layak. Kami manusia yang sering
melalaikan apa yang Engkau inginkan kami turuti. Tapi mari Tuhan, berikan kami pengampunan. Kami mau berdamai dengan diri kami sendiri, dan kami mau berdamai bersama-sama dengan Engkau, supaya kami menerima tempat yang layak. Hari ini juga kami bersama-sama dengan Engkau di Firdaus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehendak-Mu yang jadi Bapa, jangan kehendak kami. Haleluya. Amin.